gitu kan ke pasangan kita, kalau lu kayak gitu juga gue bisa sebenarnya gitu kan. Iya, paling kayak gitu kan. Iya. Oke, kalau menurut si Bas nih, kalau misalkan cowok yang selingkuh, ada beberapa hal nggak, gara-gara apa gitu, atau karena dia pacarannya tuh gak sefrekuensi, atau bete kurang perhatian karena dia tuh butuh yang lebih care ke dirinya. Menurut aku soalnya kayak manusia tuh nggak pernah puas gitu. Iya benar. Entah itu cewek atau cowok pasti nggak pernah puas. Kayak misalkan udah punya pacar nih, pacarnya perhatian, cuma jarang ngabarin misalkan. Perhatian jarang ngabarin, makanya dia nyari nih yang bisa ngabarin dia tiap hari misalkan gitu kan. Tapi maksudnya kayak cuma buat chat-chatan doang kayak gitu. Tapi kan itu maksudnya udah selingkuh tapi skala kecil. Itu tuh menurut aku udah selingkuh kecil. Skala kecil. Maksudnya kayak ya entah itu si orang barunya tahu lu udah punya pacar atau enggak, tapi kan maksudnya chat-chatan itu kayak lebih intens waktunya gitu kan. Kayak mungkin pembahasannya entah kemana gitu kan, siapa yang tahu kan. Kayak bisa jadi jalan bareng gitu karena emang si pacarnya cuek misalkan gitu. Paling awal mulanya dari situ sih, karena emang manusia tuh nggak pernah puas. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan cowok selingkuh, cewek jadi pelakor gitu ya. Perebut laki orang gitu kan? Iya. Yang disalahin pelakor atau yang selingkuh? Ya tadi balik lagi yang ke awal, siapa yang mulai? Berarti intinya mas siapa yang mulai, dia yang salah gitu ya? Menurut aku. Oke, berarti kalau misalkan si pelakornya yang ngawalin ngechat, ganggu, nge-DM, minta nomor, berarti itu yang salahnya? Iya. Ya maksudnya kalau misalkan ngechat, minta nomor tapi konteksnya kayak ada kerjaan kah, atau misalkan emang ada apa sih kayak kepentingan apa gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau gitu, berarti bukan dia yang mulai. Kalau wajar ya. Bisa jadi kan kayak misalkan nih si yang niatnya nggak jadi pelakor, maunya niatnya baik-baik nih, ada kerjaan atau apa, cuma di dalam prosesnya kedepannya si cowoknya ini yang mulai nih, yang kayak tiba-tiba udah beres proyekan atau kerjaan, tiba-tiba masih mau lanjut. Nah, kalau itu berarti salah si cowoknya. Berarti harus kuatin tameng ya? Iya. Tameng hati. Maksudnya harus sadar aja kalau lu tuh punya gitu. Mau itu dari cowoknya atau dari cewek yang jadi pelakornya gitu. Maksudnya yang dideketinya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan si cowok selingkuh sama cewek, ya, kan itu otomatis yang mulai si cowok. Nah, ceweknya tuh yang pacarnya tuh, ceweknya tuh nganggapnya tuh ceweknya pelakor, kayak gimana tuh? Banyak sih yang kayak gitu. Oh banyak ya? Banyak. Yang kayak misalkan padahal yang salah cowok lu nih, tapi lu salahin ceweknya. Tapi kalau pas ujung-ujungnya dua-duanya yang salah, gimana tuh? Iya. Itu sih tergantung gimana ya, kayak apa sih, emosi. Iya. Emosi. Jadi dua-duanya tuh sampai jadian gitu. Iya. Kayak gimana emosi, tuh? Emosi si yang jadi korban, ya maksudnya pasti inilah kayak perasaan gue sama cowok gue baik-baik aja. Kok lu bisa sih masuk gitu kan? Maksudnya gitu kan, maksudnya nggak tahu kan siapa yang mulai. Kalau misalkan kayak gitu kan, jadinya si ceweknya udah baper nih sama si pelakornya. Jadinya dia marah-marahnya sama si pelakornya, padahal kan bisa diomongin dulu nih sama cowok lu. Kenapa bisa sampai kayak gini gitu kan? Tapi emang kebanyakan pasti awalnya kayak emosi sih. Iya sih, pasti emosi. Pasti kayak anjir nih cewek apaan sih gitu, pasti gitu kan. Jadi ujung-ujungnya tuh dua-duanya tuh jadi baper. Iya. Gitu.
Jadi yang salah dua-duanya itu mah. Dua-duanya. Kalau misalnya jadi sampai jadian gitu. Iya. Kalau posisi si Basnya yang diselingkuhin, kalau misalkan itu sampai jadian kayak mau kayak gimana coba? Mau bilang apa ke cowoknya? Bilang apa ya? Udah nggak ada kata-kata sih buat yang kayak gitu ya. Kayak ya udah, lu mau dia ya udah ambil aja. Tapi nyesel nggak? Ya. Ditinggal tapi nyesek pasti ada. Cuma ya buat apa masih mempertahankan nih cowok kayak gitu loh. Oke. Itu. Jadi nggak patut dipertahanin ya? Enggak lah. Kalau misalkan sampai jadian, terus putus ya, ketika itu putus, balik lagi sama si Bas mau kayak gimana coba? Sebenarnya nggak pernah sih sampai kayak gitu ya, nggak tahu sih. Maksudnya ke depannya ya, kejadian kayak gitu ya. Itu nggak tahu juga ke depannya bakal misalkan ada mantan balik lagi atau enggak gitu ya. Cuma udah beberapa kali sih sebenarnya ada mantan yang kayak minta balik gitu. Cuma kayak ngerasa aku tuh buat apa gitu ngulangin sama lu. Ngulangin, maksudnya takutnya tuh kayak gitu lagi gitu. Gitu sih. Lebih jadi sebenarnya aku tuh paling males apa sih kayak cari orang baru. Cuma kalau misalkan emang konteksnya putus gara-gara hal yang begitu, buat apa juga buat balik gitu. Kalau ya putusnya baik-baik, emang sebenarnya aneh juga sih kalau putus baik-baik ya. Oh ya, gitu. Sebenarnya aneh banget kan konteks putus baik-baik gitu sebenarnya. Ya pasti ada problem kan. Cuma ya menurutku putus baik-baik tuh ada. Jadi misalkan problemnya emang dua-duanya sadar nih. Kalau kita berdua tuh sebenarnya hubungan tuh problem terus nih misalkan. Jadi mending lanjut tapi dua-duanya dengan perasaan yang nggak enak, nggak nyaman, atau mending udahan. Nah itu menurutku putus baik-baik sih. Oke. Kayak tapi gitu. Yang namanya putus tuh nggak ada yang baik-baik. Iya sih, iya. Pasti ada problem. Pasti ada problem. Cuma ya maksudnya seenggaknya masih bisa berhubungan baik lah. Iya, nantinya ya. Masih bisa berhubungan baik. Kayak misalkan masih main bareng, gitu. Masih nongkrong bareng, misalkan gitu. Kalau misalkan ada proyekan kerjaan, saling kabarin, kayak gitu kan. Tapi lebih. Tapi nggak mungkin buat jadi balik lagi sih. Kalau buat aku enggak ya. Enggak. Mungkin untuk beberapa orang yang di luar sana pasti banyak ya, ada juga ya. Balik lagi ke perasaan soalnya ya. Bukan karena terlalu lama dia udah kenal dirinya gitu. Anjir banget nih topik siapa sih yang bikin topik dan banget agak ini ya, coba minum dulu dong tenaga iya sama hati mungkin pikiran tapi nggak jadi bikin flashback kan? Enggak kan? Enggak, udah berdamai sama diri sendiri. Nah itu ketika si Bas ngalamin dapat orang ketiga itu udah lama banget atau baru-baru? Kalau ceritaan yang tadi sih ini lama banget enggak. Baru-baru juga enggak. Ya adalah tahun kemarin. Oke, kalau misalkan putus terus si cowoknya tuh ini tongkatnya si Bas ya nanya ke si Bas. Si Bas punya pacar putus terus dia tuh enggak jelang beberapa hari setelah putus sama si Bas tuh dapat lagi cewek gitu. Itu bisa jadi pelakor tanpa ketahuan atau gimana tuh? Kalau itu masuknya nggak pelakor sih menurutku. Cuma mungkin udah ngincer dari lama. Jadi nunggu momen yang pas gitu loh. Mungkin nggak pelakor sih kalau kayak gitu. Mungkin lebih ke kayak mantau aja gitu selama. Jadi selama pacaran sama si Bas tuh cowoknya tuh udah chatan sama cewek itu. Bisa jadi. Jadi mending kayak gimana tuh? Mending langsung to the point, lu jadi pelakor aja deh ke ceweknya gitu. Daripada udah putus baru seminggu lu jadian gitu. Sebenarnya konteksnya gini. Udah putus, terus tiba-tiba doi punya cewek lagi nih. Gak masalah. Kan emang udah putus kan sebenarnya. Cuma kalau misal gimana? Kok gue gampang banget dikorek ya? Cuma konteksnya kalau misalkan nih pasangan doi gue yang baru tuh temen gue. Ini kayaknya pengalaman pribadi nih. Temen gue, ya mungkin beberapa orang yang bodo amatan, ya udah sih bodo amat orang udah putus gitu ya. Ya aku juga sebenarnya bodo amat. Cuma yang namanya
temen, kayak misalkan gue waktu pacaran sama dia curhat nih ke lu. Gue tiap apa-apa ada problem sama dia curhat nih ke lu. Ke lu. Tiba-tiba gue putus sama dia, lu pacaran sama mantan gue. Jadi nih sebenarnya selama gue pacaran sama nih cowok, gue curhat sama lu tuh ngapain gitu loh. Kayak misalnya lu dapat gerak-geriknya emang karena ceritaan gue apa gimana gitu loh. Gitu. Nah itu salahnya siapa? Itu salahnya siapa ya? Mungkin salah gue. Enggak. Mungkin salah gue terlalu percaya sama dua-duanya. Gitu kan? Mungkin salah. Tapi mungkin kalau misalnya ke pacar udah percaya kan, menurutnya kasih cerita dalaman si Bas terus cerita ke pacar itu suatu hal wajar atau enggak? Cerita tentang diri sendiri ke pasangan sebenarnya wajar aja. Wajar. Tergantung konteksnya kemana nih, maksudnya kayak sampai akar-akarnya kah hidup lu dari lu lahir sampai lu segede ini lu cerita sama pacar lu, atau cuma kayak misalkan ya tentang keseharian doang gitu kan. Tapi kalau misalkan tentang yang sampai ujung-ujungnya gitu, mungkin itu ya beda-beda orang sih. Kalau aku tergantung pasangannya juga. Kalau misalkan si cowok ini emang bener-bener udah bisa gue percaya nih, ya gue mau keluh kesah sama siapa lagi gitu selain sama dia, sama temen deket gue. Kalau enggak kan, kalau ke keluarga lebih kayak apa sih, canggung. Lebih canggung kalau sama keluarga. Sebenarnya aku tipe orang yang sering curhat sama mama. Cuma karena emang jarak jauh, karena aku lebih suka cerita langsung, nggak di sosmed gitu, nggak di chat atau di telepon. Jadi semenjak jarak aku sama mama jauh, jadi aku lebih kayak, sebenarnya aku tuh orang yang agak ngemis kasih sayang. Wow. Ke siapa? Sebenarnya bukan ngemis ya, maksudnya pengennya tuh disayang gitu. Makanya kenapa kalau tiap cari pasangan tuh dilihat dulu nih, dia sayang atau care ke guanya kayak gimana gitu loh. Maksudnya emang bener-bener pengen care, bener-bener pengen care ke gua, atau cuma kayak care yang sebatas ya udah sih kita deket, ya udah gua care sama lu gitu doang. Kalau gitu. Ke temen sih wajar sih ya. Wajar karena dia udah deket banget sama diri si Bas gitu ya. Nah ketika si Bas sama kejadian yang tadi cerita ke pacar, cerita ke teman, jadian gitu. Nyesel nggak ketika dengar dia jadian dan si Bas sudah cerita kedua-duanya? Nyesel sih pasti ada ya. Maksudnya kayak kalau misalkan ceritaan kita tuh udah sampai yang akar-akarnya gitu loh. Kayak kedua-duanya lagi. Terus nantinya kayak misalkan ceritaan kita kan pasti ada buruk sama baiknya kan. Nah takutnya tuh setelah kayak udah nggak sama aku terus mereka bersatu, ceritaan yang buruk-buruknya tuh mereka ini lagi loh, kayak mereka ceritain ulang, kayak mereka omongin aku misalkan, dan aku nggak tahu disesuaiin gitu ya. Jadi bener nggak sih dia ngomong kayak gitu, bener nggak? Nah kayak terus? Gitu misalkan kan manusia kan kayak kepo banget gitu kan. Bener kan? Tapi kepo is care kan? Iya sih, maksudnya ada beberapa jenis kepo menurut aku. Kayak kepo. Coba apa aja? Kayak kepo emang bener-bener dia tuh pengen tahu keadaan kita tuh kenapa, gimana gitu kan. Nah itu menurut aku oke. Kepo care. Ada juga yang kepo kayak cuma pengen tahu sisi apa sih down kita tuh segimana gitu loh. Down kita segimana, nah nanti si apa perasaan atau ya posisi down kita yang udah mereka tahu dia jadiin bumerang gitu buat kayak nyerang kita gitu loh. Nah kayak gitu. Oke. Gak nyesel berarti? Panas ya? Wow. Itu kayaknya pengalaman banget ya. Panas sekali ya. Panas sekali ya. Mereka juga pada panas gak? Kayaknya sih. Maaf ya kalau ngerasa. Terus saya nggak tahu siapa itu orangnya. Kalau ngerasa nggak kok, orang jauh kan LDR. Oh LDR. Oh iya. LDR beda perasaan. Oh beda perasaan. Ya gitu pokoknya. Seru ya ngebahas
tentang pengalaman. Hatam banget ya, langsung tektoknya enak iya, gitu. Kayaknya Aupi ini sekali. Apa? Perkembangan saya. Iya. Alhamdulillah. Kan sekarang sosmed makin ya, wow gitu. Betul ya Bun. Ya, bener. Jadi ngorek-ngoreknya gampang gitu. Makanya jadi sekarang mau lebih kayak hati-hati aja gitu main sosial media tuh ya. Iya. Ya. Kayak punya pacar diumbar gitu. Setuju nggak? Setuju nggak kalau misalkan punya pacar gitu? Diumbar di sosmed. Tipe si Bas ya kayak gitu. Kayak aku tipe orang yang tergantung pasangannya. Kalau pasangannya emang apa sih kayak ya udah kalau mau diumbar ya udah gitu maksudnya oke gitu ya udah aku umbar gitu maksudnya. Kayak ya pernah lah gitu pacaran sama satu orang nih. Terus kayak emang dia juga di sosmednya aktif banget, kayak emang sering kayak ngepost, bikin story kayak gitu. Jadi kayak emang aku kan anaknya sosmed banget nih, ditemuin sama cowok yang anaknya sosmed banget juga. Jadinya kayak ya udah ngalir gitu aja. Kalau ketemu misalkan bikin snapgram, terus kayak foto diupload di feeds gitu kan. Cuma kalau misalkan aku sih tergantung pasangannya, tadi kata aku. Kalau misalkan nih cowok bukan introvert sih, lebih ke kayak cuek gitu di anti sosial media. Sebenarnya nggak anti banget, cuma ya membatasi lah gitu. Maksudnya dia membatasi ya aku juga bakal ngikut apa yang dia ini. Iya. Gitu. Kalau misalkan cowok yang sering gitu, bukan ngeumbar ya bikin story ceweknya gitu, itu menurut kamu bucin atau enggak sih? Enggak. Menurut aku enggak ada kata bucin. Iya bener banget. Enggak ada kata bucin. Saya juga kayak gitu sih. Iya kan? Iya. Menurut aku enggak ada kata bucin. Soalnya kalau misalkan lu nge-publish si pasangan lu, aku mikirnya karena emang si yang nge-publish ini apa sih kayak ada rasa bangga gitu sama pengen kasih tahu ke orang nih loh. Pacar gue. Gitu kalau gue tuh punya pacar loh. Kalau gue tuh bangga punya dia gitu. Meskipun ya pasangannya tuh jarang gitu ya. Misalkan. Itu baru konteksnya mau cowok atau cewek gitu. Iya. Kadang kan ada cewek juga yang sering gitu update story gitu, bikin apa gitu. Cowoknya enggak gitu. Kadang netizen mah kan bibirnya tuh pedas banget ya komentar gitu. Kayak, anjir bucin, baru juga punya pacar gitu kan. Iya. Bener. Itu suatu kebanggaan ya. Kayak misalkan pacaran nih, ceweknya nih yang sering nge-snapgram, cowoknya nggak pernah misalkan. Nanti pasti netizen kayak mikirnya, ih apaan sih nih cewek, orang cowoknya aja biasa-biasa aja. Kok nih cewek bikin snapgram mulu kayak gitu kan. Padahal ya emang kenapa gitu. Sosmed kita, pacar kita, kenapa harus dipermasalahkan? Tapi kalau misalkan lihat mantan baru jadian, baru putus seminggu misalnya sama si Bas ya. Terus jadian update. Ya dari seminggu itu tuh. Terus bikin story yang bikin sweet gitu. Gitu ya. Kamu nanggepinnya kayak gimana? Ih bucin banget atau enggak lah. Atau gimana? Sama aja lihat kayak mantan gitu, lihat iya, mantan. Iya, sama aja kayak maksudnya dulu aku tuh gini cemburunya, aku sering juga cemburu sama mantan. Kalau misalkan nih cowok waktu sama gue nggak pernah nih mau update snapgram, misalkan kalau lagi ketemu gitu, kalau gimana atau upload feeds bareng gitu kan. Tiba-tiba pas udah putus sama kita, dia sama yang baru tuh kayak lebih sering update gitu. Nah itu baru aku biasanya cemburu. Maksudnya cemburu tuh kayak kok sama gue dulu lu nggak gitu, gitu loh. Gitu. Kayak gitu sih paling. Cuma sekedar gitu doang. Tapi suka nanya nggak? Kenapa gitu ya? Kayak mikir nanya ke diri sendiri. Ya sama gue mah nggak gitu, tapi sama dia kayak gitu. Paling aku mikirnya, oh mungkin gue jelek. Iya. Gitu kan? Oh mungkin gue jelek. Atau mungkin dulu dia sama gue, dia nggak bangga sama gue gitu. Paling kayak gitu sih mikirnya. Pasti bertanya-tanya sama diri sendiri. Ini agak melenceng dari topik ya, dari orang ketiga ya. Jadi lebih kayak pribadi ini. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, boleh. Masalahnya udah lama nggak curhat juga ini. Oh iya, kalian sharing aja ya. Sharing. Nah, kalau misalkan pernah nggak ngalamin kejadian ketika lu punya gebetan, terus ketemuan nih, ya, ketemuan jalan bareng gitu dari satu hari itu, terus beberapa hari kemudian ngilang begitu aja. Sering. Di benak si Bas, di pikiran si Bas tuh suka nanya kenapa ya dia
Iya, pasti. Ketika udah ketemu dia langsung hilang. Pasti. Ada kepikiran apakah saya kurang cantik kah? Iya, pasti, saya pasti. jauh dari ekspektasi mereka. Gitu. Pasti kayak gitu sih. Kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Kalau misalkan lagi deket, tiba-tiba deket nih sama cowok, terus kayak jalan terus abis itu tiba-tiba ngilang. Tuh aku pasti kayak, aku nggak nanya sama orangnya kenapa lu ngilang. Cuma aku kayak mikir bertanya sama diri sendiri sih, kayak mungkin gue kurang asik nih. Mungkin dia ekspektasinya kalau ketemu gue kayak gini, tapi guanya kayak gitu. Mikirnya kayak gitu sih. Mungkin aku nggak asik. Soalnya aku kalau misalkan deket sama orang, kalau nih orang di chat sama aslinya asik, ya udah. Jadi lebih kayak mikirnya tuh satu frekuensi atau enggak ya, bukan karena fisik atau enggak. Bukan sih Bas. Oke, kita udah berapa jam sih? Nggak tahu ya, tadi mulai jam berapa ya? Nggak tahu. Kayaknya ada deh sejam. Ada sejam lebih ya? Ada sejam. Ini wow banget, ini baru cerita hari ini. Orang ketiga, terus ada orang keempat. Banyak banget. Jadi ke orang pribadi, ini masalah pribadi. Oke, seperti biasa kita bakalan ada challenge. Apa nih? Tanya, jawab cepat sih cepat. Ya. Siap. Oke, sambil kita langsung closing karena mungkin waktunya udah lama banget ya. Siap. Udah siap, santuy aja dulu, ngepep aja dulu gitu, tenangin. Karena kan barusan mungkin auranya udah agak panas ya, membara sekali. Agak flashback. Agak mengorek-ngorek gitu. Gitu. Luka lama. Oke, siap? Siap. Hitam atau putih? Hah? Hitam atau putih? Hitam. Masak atau dimasakin? Masak. Jajan atau dijalanin? Hah? Jajan atau dijajanin? Jajan atau dijajanin? Dijajanin. Anak monyet atau anak anjing? Anak monyet. Anak monyet. Cowok berkumis atau jenggotan? Berkumis. Bau mulut atau bau badan? Bau badan. PUBG atau Mobile Legend? Mobile Legend. Buka sendiri atau dibukain? Dibukain. Mutusin atau diputusin? Diputusin. Lihat mantan sendiri atau lihat mantan doi? Hah? Lihat mantan sendiri atau lihat mantan doi? Lihat mantan sendiri. Perasaan atau logika? Perasaan. Korban atau pelaku? Korban. Balikan sama mantan atau jomblo 5 tahun? Jomblo 5 tahun. Gila, 5 tahun ya? Iya, kayaknya susah move on gitu. Oh, kalau susah move on sih enggak sih, mending. Iya. sebenernya... Jomblo 5 tahun gitu. Jadi dia tuh trauma banget gitu buat ngejalin hubungan lagi. Mending jomblo 5 tahun sih. Hah? Kan jomblo bisa deket sama orang kan? Iya. Nah, gitu. Mending jomblo berarti. Berarti nggak mau balikan sama mantan. Oke, berarti tipikal si Bas tuh orang yang nggak mau balikan sama mantan ya? Sebenarnya bukan nggak mau sih, nggak tahu juga kan. Cuma sekarang emang nggak mau. Oke, gitu. Mungkin kita akhiri aja ya podcast cerita hari ini bareng si Bas mengenai orang ketiga, tapi ada sedikit bumbu-bumbu pribadi gitu ya. Yoi. Oke, thank you so much ya Bas udah mau cerita di Terima kasih sudah podcast diundang cerita kembali. hari ini. Oke, mungkin next episode ya. Oke, siap. Kalau misalkan sahabat Let's Go mau denger lagi si Bas cerita atau ada apa ya, boleh ada ide request di kolom komentar ya. Ada ide buat part kedua ngebahas bareng si Bas gitu. Iya, bahas apa gitu bareng aku. Mungkin kamu juga punya cerita lain buat nanti diceritain. Iya. Lebih share aja sih kita ya gitu. Kayak kita mungkin ada kesimpulan buat sahabat Let's Go semua agar ya terutama buat cewek agar berhati-hati gitu ya. Jangan gampang baper. Terus apalagi sih Bas? Terus juga buat pasangan-pasangan di luar sana. Nah itu. Kalau misalkan kalian emang udah punya pasangan ya, dijaga. Terus jangan sampai kayak apa sih, mau yang lebih lagi. Terus kalau ada salah juga koreksi yang ada. Jangan yang salah didiemin terus ditinggalin gitu. Intinya mah komitmen, komunikasi, kepercayaan, jujur ya. Meskipun itu kejujuran itu menyakitkan tapi obat lah ya gitu ya. Itu jujur kuncinya. Oke, jangan lupa kalian kalau menyukai video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena itu semua berarti buat channel ini agar lebih produktif, membuat video yang lebih keren atau lebih seru dan lebih bisa menghibur kalian. Oke.
cerita hari ini bareng si Bas selesai. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.